Bali di penghujung 2025 alih-alih dipadati lautan manusia seperti tahun-tahun sebelumnya, riuh rendah musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini terasa berbeda. Kabar tentang melandainya kunjungan wisatawan domestik mulai mencuat. Namun, benarkah ini murni karena faktor ekonomi atau ada luka lama yang kembali terbuka? Media sosial kini dibanjiri keluhan, bukan soal harga tiket pesawat yang mencekik, melainkan soal kasta pelayanan. Wisatawan lokal merasa menjadi warga kelas 2 di tanah air sendiri. Dari reservasi beach club yang mendadak penuh untuk turis lokal, hingga perlakuan tidak ramah staf hotel yang seolah hanya memburu dolar dan euro. Apakah Bali sedang mengalami krisis identitas? Oknum menjadi kata perlindungan yang paling sering digunakan. Namun, jika pengalaman diskriminatif ini terjadi secara masif, di berbagai titik mulai dari Canggu hingga Uluwatu, apakah masih bisa disebut oknum? Praktik mendahulukan turis mancanegara demi tip besar, atau karena gengsi tempat usaha kini menjadi bumerang yang menghantam industri pariwisata Bali dari dalam. Dampaknya mulai terlihat. Sejumlah titik wisata yang biasanya penuh sesak oleh turis lokal kini tampak lebih lega. Namun, sayangnya kelegaan ini adalah alarm bahaya. Wisatawan domestik yang kecewa mulai mengalihkan pandangan ke destinasi alternatif seperti Labuan Bajo, Thailand, atau Vietnam yang dianggap lebih menghargai tamu tanpa memandang paspor. Pemerintah Provinsi Bali dan pelaku usaha harus berani bercermin. Pariwisata bukan sekadar soal angka kunjungan asing, tapi soal martabat dan keadilan bagi semua tamu. Jika mentalitas mendamba asing mengabaikan lokal terus dipelihara, jangan kaget jika suatu saat Bali hanya akan menjadi monumen megah yang asing bagi bangsanya sendiri. Bali tetaplah indah, namun keramahan yang tebang pilih adalah racun bagi industri jangka panjang. Saatnya bertindak sebelum Pulau Dewata benar-benar ditinggalkan oleh mereka yang justru paling setia menjaga ekonominya saat pandemi lalu. Ya, masyarakat Indonesia sendiri.